mendengar firman Tuhan. Mata kami terbuka supaya firman Tuhan mengerti. Pakailah kami sesuai dengan rencana Tuhan. Kami siap untuk melayani Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Ya, saudara, hari ini semangat? Yang jujur aja semangat atau? Ya, jelas beberapa orang semangat. Tapi saya lihat dari belakang semangatnya kurang. Ya, coba kalau saya katakan haleluya, saudara amin. Haleluya. Kalau saya amin, saudara haleluya. Saya amin. Hari ini judul tema itu adalah 3 standar untuk melayani Tuhan. Ya, 3 standar untuk melayani Tuhan. Ya, kemungkinan saudara mencari suamiku atau istriku sebagai hamba Tuhan, misalnya. Atau saya mencari suamiku bukan hamba Tuhan tetapi melayani Tuhan. Itu juga tetap termasuk. Bagaimana yang harus saya cari yang sebagai partner atau kerjasama atau pelayanan sama, seperti 3 standar itu yang perlu. Ya, dari Markus pasal 14 27 sampai 31. Coba saudara bisa lihat di depan. Ya, nah, kalau bisa dengan semangat, suara yang baik. Lalu 1, 2, 3, mari bersama baca 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan bertanya-tanya supaya tertulis, aku akan mengubah dan Nah, ini yang situasinya masih belum di Golgota, masih belum mati Yesus Kristus, ya. Sebelumnya Yesus Kristus mati, yang kemarin yang seorang perempuan mempecah buli-buli narwastu, saudara ingat ya. Setelah itu Yesus Kristus menjelaskan kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu. Ya, maksudnya setelah dia mati. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba, yaitu akan tercerai-berai. Ya, ayat 28, 1, 2, 3. Akan tetapi sesudah aku akan ya, jadi aku akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ya, ingat saudara ayat 28 ya, akan datang lagi nanti. Ayat 29, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Ya, sangat jelas. Iman Petrus sangat jelas. Biarpun mereka semua tergoncang iman, aku tidak. Ya, itu Petrus imannya luar biasa. Coba imannya luar biasa atau dia sendiri tergoncang, atau coba lihat gitu ya. Yang ayat 30, 1, 2, 3. Lalu Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, kau menolak aku 3 kali. Ya, jadi saudara, Yesus Kristus masih belum mati, tapi yang sudah jelas kepada Petrus, barusan Petrus bilang, aku tidak. Semua orang yang tergoncang-goncang, tetapi saya enggak. Tapi Yesus Kristus sangat jelas, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, wah itu hari ini katanya, malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali,
engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ini hari berapa? Hari apa? Jumat. Yesus Kristus memikul salib. Berarti sebelum 1 hari, berarti hari Kamis apa yang terjadi, saudara? Ya, jamaah tadi jelas, coba sedikit. Oh, berjamuan. Ya benar. Makan bersama. Terus satu lagi. Hah? Kok jawabnya di depan aja, di belakangnya sedang. Ya, nggak apa-apa. Biasanya laki-laki juga suaranya sangat jelas. Hari Kamis apa yang terjadi? Coba saya ulangi. Hari Senin apa yang terjadi, saudara? Hari Selasa? Hari Rabu? Ya, nggak jelas tapi penderitaan luar biasa, ya toh? Kalau sebelum hari Jumat Yesus Kristus memikul salib, sebelumnya penderitaan yang sangat luar biasa. Ya. Nah, 31, 1, 2, 3. Nah, saudara ingat di sini, sekalipun aku harus mati, ya maksudnya walaupun mati pun juga saya tidak menyangkal. Ya, saudara, terakhir apa yang katakan juga semua maksudnya siapa? Muridnya juga tetap, yang lain pun berkata demikian juga. Jadi yang sangat jelas bagi muridnya, saudara. Nah, latar belakang kita perlu sedikit menjelaskan, ya. Memecahkan buli-buli minyak narwastu. Dulu kemarin saya sangat jelas 3 hal: having, doing, being. Ada yang bisa menjelaskan tentang ini? Saya siap kasih hadiah luar biasa. Amin doa. Apa artinya kira-kira having? Ini tentang memecahkan buli-buli minyak narwastu. Tetapi yang muridnya bilang, kenapa sih kamu seperti pemborosan? Padahal kamu membagi kepada orang miskin kan lebih bagus. Ya. Tapi dia perempuan yang baik. Ya, oleh karena itu kemarin saya sangat jelas having, doing, being. Ya, ini sedikit susah pahami, tapi kalau saudara pahami, ya ini pasti saudara mendapat hadiah luar biasa. Coba satu orang aja. Semester 2 mungkin. Hah? Coba, apa artinya? Tahu tetapi ya tidak bisa menjelaskannya, tapi tahu semua, betul kan? Ya. Tahu sebenarnya, tapi cuman saya malu, ya. Tapi sebenarnya tahu. Jadi maksudnya gini, saudara, coba perhatian kepada saya. Dia mempunyai narwastu yang sangat mahal, itu namanya having. Jadi saya mempunyai sesuatu kelebihan daripada orang lain. Nah itu maksudnya. Jadi maksudnya imajinasi bukan hanya narwastu, tetapi ada yang sesuatu mempunyai kelebihan daripada orang lain. Yang kemarin saya bicara, saya main gitar yang pintar, ya. Nah itu adalah seperti mempunyai kelebihan, seperti mempunyai narwastu. Ya itu namanya having. Saya mempunyai gitar, doing maksudnya. Kalau hanya mempunyai kita, apa artinya? Saya nggak bisa memuji kepada Tuhan melalui itu. Gitu. Ya itu namanya doing. Ya saudara, coba hati-hati di sini. Yang saya sedikit kurang sanggup maksudnya menjelaskan sampai di bawah. Ya, saudara harus mengerti. Jadi tadi yang kemarin saya bicara, saya mempunyai gitar. Ya itu namanya having. Tapi saya suka memuji kepada Tuhan, lagu rohani, ya itu namanya I'm doing something. Ya saya suka untuk main gitar untuk memuliakan kepada Tuhan. Sampai di sini saudara paham? Amin. Saya kira pasti. Tetapi yang penting sekali,
Tapi sambil saya main gitar, apa yang memikirkan? Kalau orang yang perempuan, ya maksudnya dia membawa narwastu, dia ingat Yesus Kristus akan mati. Jadi sebelum mati dia menikmati atau merayakan akan dia mati. Oleh karena itu narwastu itu maksudnya memecahkan buli-buli narwastu. Paham sampai di sini? Nah, ini minta maaf kalau saya kurang jelas, ya. Nah, oleh karena itu padahal Yesus Kristus belum mati, ya, tetapi dia lebih dahulu menikmati untuk merayakan hari bangkit, mati dan dia bangkit. Jadi maksudnya dia tentang mati dan bangkit itu adalah namanya Injil, saudara. Dia lebih dahulu menikmati Injil, apa artinya ini, sambil memecahkan buli-buli yang ini. Nah, yang tadi saya bicara contohnya, saya main gitar, bisa pintar, tetapi dia asal tanpa memikirkan asal dia bunyi, apa artinya? Jadi walaupun saya main gitar, tetapi harus itu memuliakan kepada Tuhan. Tuhan ada di mana? Ya, jadi maksudnya saya membawa gitar ini, saya akan main gitar di depan orang yang belum mengenal, misalnya. Kira-kira ini yang bisa main gitar? Bisa main gitar? Bisa ya. Waktu main gitar tangannya sakit dong, jarinya sakit dong. Tapi saya memikirkan, oh, saya akan main gitar di depan pacarku, misalnya. Ya, saudara-saudara jangan salah paham ya. Saya akan membawa maksudnya perumpamaan. Kalau begitu ini sakit atau enggak? Enggak sakit ya? Sebenarnya sakit, tapi ditahan. bukan. Ya, ini benar, tahan. Tetapi tidak terasa sakit karena kapan-kapan saya akan menyanyi di depan pacarku. Nah, setelah saya memain, maksudnya saya sing a song, maksudnya saya main gitar di depan nyanyi, pasti dia akan suka sama saya. Ya, tadinya enggak jelas, tetapi saya sedang main gitar, tetapi dia pasti akan suka sama saya. Nah, sudah terjadi belum? Belum. Dia pintar main gitar? Belum. Tetapi dia pikir setiap hari latihan terus untuk main gitar. Kapan-kapan saya akan main gitar di depan pacarku, pasti dia akan suka sama saya. Ya, kalau begitu, walaupun saya sakit, nggak terasa sakit. Paham nggak? Itu namanya being, saudara. Itu namanya being. Ya, saudara hati-hati di situ. Itu namanya being. Saudara menikmati sekarang. Jadi walaupun saudara belum ketemu yang maksudnya belum menemui atau belum main gitar di depan pacarku, tetapi saya sedang senang sekali. Wah, kapan-kapan saya akan bernyanyi dengan dia di depan dia. Ini sakit sekali sejujurnya. Saya juga bisa main gitar, tetapi waktu main gitar itu sangat terasa sakit. Tapi kapan-kapan saya setelah 2 bulan, 3 bulan saya main gitar di depan pacarku, wah ini nggak terasa. Tetapi bagaimana terasa ini? Kalau pacarnya nggak ada, ini terasa sakit sekali. Karena nggak ada yang pacarku. Saya nggak ada sesuatu untuk masa depan pacarnya, nggak jelas. Tidak ada yang suka sama saya. Wah, kalau itu setiap hari main gitar sakit sekali. Tetapi sudah ada pacarku, sangat cantik sekali, luar biasa.
pasti dia akan suka sama saya. Telah saya main gitar di depan dia. Tanpa cintamu lagi, malam-malam aku sendiri. Wah, mendadak dia suka sama saya. Yang tadi kemarin saya sangat jelas, narwastu memecahkan puli-puli minyak narwastu. Sebenarnya dia menikmati Yesus Kristus akan mati dan bangkit. Setelah itu dia menginjil, maksudnya memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal. Dia sampai di situ pikirannya. Nah, oleh karena itu narwastu mahal, nggak ada masalah. Karena saya sedang menikmati dengan merayakan hari bangkit juga, saudara. Sampai di sini saudara paham? Paham. Kira-kira 3 orangnya sedang tidur, ya saya jatuh semangat kalau setelah lihat itu. Nah, tadi saudara membaca, saudara tadi suruh ingat-ingat apa artinya iman yang tergoncang. Nah, itu yang ayat 27. Lalu Yesus berkata mereka, Yesus berkata, bukannya hanya dia orang yang beberapa murid itu adalah semacam gereja yang sekarang, atau yang percaya kepada Tuhan, itu termasuk saudara dan saya. Ya, maksudnya siapa yang percaya kepada dia, atau yang siapa percaya sebagai gereja juga, telah dia mati dan bangkit, pasti iman itu tergoncang. Ya, benar juga. Setelah mati, siapa yang percaya? Magdalena juga percaya tidak? Ayo sedikit semangat. Percaya. Percaya, tidak percaya. Saudara, siapa bilang percaya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena dia laki-laki tidak respon, jadi dia wakil yang respon. Tapi itu masalah. Magdalena juga, Maria Magdalena juga pada ikut mengiringi kepada Yesus Kristus sudah lama, tetapi setelah mati dia mencari mayatnya di mana. Jadi malaikat, kamu cari apa? Jadi dia bilang, saya sedang mencari Yesus Kristus, sudah bangkit, mau cari apa? Berarti Magdalena juga belum bisa percaya. Padahal di belakang Yesus Kristus berdiri, dia pikir itu adalah penunggu utama. Nah, setelah itu Yesus Kristus perintah kepada dia, ayo kamu pergilah saudara-saudara, maksudnya murid-muridnya, kasih tahu apa yang dilihat. Nah, apa yang kamu lihat, padahal mayat itu nggak ada, kasih tahu kepada saudara-saudara. Dia langsung lari kepada muridnya. Setelah itu apa yang dilihat dia kasih tahu. Setelah itu apa yang mereka jawab? Menurut Alkitab dia omong kosong, nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Kenapa nggak percaya? Karena Maria Magdalena pernah keraskan setan. Ya. Jadi kemungkinan dia menteri menjelaskan kepada mereka, kemungkinan percaya. Karena menteri itu kekuatannya luar biasa, jabatannya apa. Tapi orang-orang telah mendengar dari yang Maria Magdalena, ini yang sedang, maksudnya dulu laskan 7 setan. Jadi menurut pandangan murid, oh ini orangnya dulu yang masukkan setan. Apa yang kita kira-kira bisa percaya? Oleh karena itu dia sedang omong kosong. Ya. Setelah itu murid-murid pun juga nggak percaya. Waktu pulang Emmaus 2 orang juga nggak percaya. Padahal dia jalan bersama pun juga belum percaya. Itu namanya tergoncang, imannya tergoncang. Ya. Nah, apa yang Petrus katakan di depan hamba perempuan yang tadi yang saudara baca, sebelum berkokok, ayam berkokok sampai berapa kali menyangkal dia? 3 kali. Cobalah. Seorang hamba perempuan iman besar bersama dengan Yesus.
orang Nazaret. Dia langsung. Terus dia jawabnya, I don't know. What you say? Kamu apa yang bicara, saya nggak tahu. Siapa yang jawabnya seperti itu? Petrus. Dia bilang tadi dia bilang, tidak akan saya menyangka. Mati pun juga boleh, tapi saya nggak menyangka dia. Kapan? Barusan. Tapi dia bilang, ini orang bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret. Nah itu. Siapa yang bilang? Hambanya ini. Tapi dia bilang, kamu bicara apa? Saya nggak tahu kamu bicara apa. Kedua, setelah itu orang ini adalah salah seorang dari mereka, maksudnya muridnya. Petrus mengutuk dia dan bersumpah, aku tidak orang yang kamu sebut-sebut ini. Wah, barusan dia bilang, saya mati pun juga tidak akan menyangka. Wah, itu Petrus luar biasa. Ini sebenarnya Zakaria pasal 13:7b itu, bunuhlah. Maksudnya perjanjian lamanya sangat jelas. Jadi maksudnya sudah ada bernubuatkan. Ya, dia akan mati dan bunuhlah segala macam. Zakaria pasal 13 ayat 7b, bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Jadi perjanjian lama sudah nubuatkan, ya. Terus satu lagi, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku mendahului kamu ke Galilea. Saudara coba, ini penting sekali hari ini, ya. Ya, saya sekali lagi tanya kepada saudara, yang apakah muridnya lebih duluan atau Yesus duluan? Yesus. Ada yang bilang Yesus, ada yang bilang murid. Yang mana? Yang ini coba. Laki-laki, murid juga nggak tahu, Yesus juga nggak tahu. Yang coba pilih yang salah satu, pasti 50% benar. Muridnya duluan. Tapi ini bilang Yesus duluan. Ya, jangan-jangan orang kantor saya suruh berdiri. Coba matanya terbuka sedikit. Ya, saya masih kantor, saya akan suruh berdiri. Ya, saya ulang lagi. Saudara kalau di sini jawab, berarti saudara baca. Sudah membaca firman Tuhan lebih dalam. Kalau tidak bisa menjawab, berarti saudara masih belum pernah membaca Alkitab ini. Nah, sekali lagi saya akan tanya. Akan tetapi sesudah aku bangkit, ya sudah Yesus Kristus setelah bangkit, maksudnya Yesus mendahului kamu ke Galilea. Ya, saya lebih duluan ke Galilea daripada kamu, maksudnya. Nah, coba, tetapi murid-muridnya lebih dahulu ke Galilea daripada Yesus. Kenapa? Nah, ini yang saudara harus belajar dulu. Ayo, paham di belakang? Di belakang paham kan? Paham atau nggak paham, penting kantuk saya gitu. Ya, coba kalau nggak paham, saya ulang lagi. Saudara sampai di sini paham? Coba sedikit semangat, ya. Semangat. Ya. Kalau saudara nggak semangat, saya juga jatuh semangat. Saya juga lebih sibuk daripada saudara. Karena saya tidak sibuk jadi sampai di sini untuk berdiri di sini, enggak. Saya juga sibuk, saudara juga sibuk. Justru itu harus hormati kepada saya juga hormati kepada saudara. Nah, pertanyaan, kenapa tidak sesuai dengan perkataannya? Maksudnya Yesus sendiri jelas firman Tuhan, saya lebih duluan ke Galilea, tetapi padahal muridnya lebih duluan. Ya, kenapa? Saya hari ini menjelaskan. Jadi apa artinya Galilea ini? Coba saudara perhatian kepada saya. Jadi konsep budaya orang biasa, maksudnya wilayah bangsa-bangsa lain, Matius pasal 4:15-16, maksudnya bukan lokasi tertentukan, saudara, tapi bangsa yang diam,
kegelapan atau negeri yang dinaungi maut itu adalah Galilea. Semester 2 Tuhan memberkati. Nah, ini selalu responnya sangat jelas walaupun salah. Jadi maksudnya saudara, perhatian saya penting sekali. Berarti saya lebih dahulu ke Galilea, maksudnya Galileanya, tapi tadi saya bilang yang tempat yang kegelapan, tempat yang negeri yang tempat yang maut, itu adalah budaya orang budaya bilang ini adalah Galilea. Jadi maksudnya setelah Yesus Kristus bangkit, sebenarnya Yesus Kristus lebih dahulu tempat yang kegelapan itu adalah bukan Galilea. Maksudnya sekarang juga saudara, tempat Indonesia atau sedang saudara mendengar suara masjid itu adalah semua seperti Galilea. Paham? Saudara kalau paham, nah itu adalah dari atas. Ya, coba Matius pasal 2:23. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Ya, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Yesus Kristus lahirnya di mana? Kapan? Di mana? Bethlehem. Terus Nazaret. Jadi semua katakan Nazaret Yesus, apa hubungannya dengan yang Bethlehem? Katanya lahir dari Bethlehem, tapi selalu bilang Nazaret Yesus. Arti Nazaret itu apa? Ya, tapi dia lahirnya Bethlehem, dia tinggal 3 tahun, dia tinggal Nazaret. Nazaret antara Galilea juga dekat. Ya, saudara-saudara jangan salah paham. Jadi Nazaret, Galilea yang tadi ada dua macam, benar-benar lokasi juga ya, tetapi Galilea itu adalah satu tempat yang kegelapan. Ya, tetapi lokasinya sangat jelas. Nazaret di bawah sedikit, kira-kira 30 menit pakai mobil, ya itu adalah Galilea. Kalau ada saudara waktu lihat gambarnya. Tapi pentingnya sedang saya bicara Nazaret Galilea ini yang apa artinya saudara? Jadi Galilea tadi saya bicara bukan lokasi, tetapi menurut Rohani, arti Rohani itu adalah tempat yang kegelapan. Yohanes pasal 7:41. Yang lain berkata ia ini Mesia, tetapi yang lain lagi berkata bukan Mesia tidak datang dari Galilea. Masa Mesia datang Galilea? Karena mereka, pandangan mereka Galilea itu adalah tempat yang kegelapan. Mana bisa tempat Galilea muncul Mesia? Jadi pandangannya sangat negatif. Nggak mungkin. Nah, oleh karena itu saudara, Galilea itu adalah bukan hanya tempat, tetapi sebenarnya Yesus Kristus lebih dahulu pergi ke tempat yang kegelapan. Itu adalah perlu misi atau perlu menginjil kepada mereka. Amin saudara. Mendadak suaranya bagus sekali. Ya, coba. Ya, terima kasih. Sebenarnya apa arti Galilea? Tadi saya bicara tempat yang kegelapan, negeri yang maut, belum pernah memberitakan Injil. Saudara, Indonesia belum pernah memberitakan Injil kira-kira berapa persen? 30%. Nah, saudara pernah? Ya, kalau saya pernah di Kalimantan, Sintang. Dari Sintang saudara ada yang dari Sintang? Nah, Sintang, saya pernah Sintang. Di situ sampai 3-4 jam pesawat. Setelah tiba, setelah itu jalannya pakai kapal 2 jam 3 jam. Di situ Islam juga nggak ada, Kristen juga nggak ada. Mereka tidak pernah mendengar tentang firman Tuhan. Injil pun juga.
Termasuk orang yang itu kira-kira 30% mereka tidak pernah mendengar firman Tuhan. Yang itu maksudnya kegelapan. Itu yang maksudnya maut. Galilea maksudnya tidak pernah memberitakan Injil. Itu adalah semua, katakan, Galilea. Tugas kita, tugas saudara dan saya, bagaimana bisa memberitakan Injil kepada Galilea. Amin, saudara? Amin. Nah, apa yang bergoncang dari iman Petrus dan murid? Nah, tadi dia bilang, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Jadi 3 kali menyangkal sebelum ayam berkokok. Sekalipun aku harus mati bersama. Tadi saudara sudah baca, engkau aku tak menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian. Termasuk yang murid yang lain juga tidak menyangka bagi mulut dia, ya. Nah, tetapi sekarang saudara bukan hanya yang lagi bicara menyangka, tetapi bagaimana bisa mereka pulihkan, bagaimana mereka bisa kembalikan, bagaimana mereka bisa kembali telah mengikuti Yesus Kristus. Ini coba kita perlu bicara. Bagaimana caranya memulihkan mereka? Nah, jadi Petrus dan muridnya lebih dahulu di Galilea, ya. Saudara sampai di sini paham? Ya, sedikit semangat, ya. Bagaimana caranya saudara memulihkan dia atau muridnya? Coba sedikit perhatian di sini. Petrus pergi menangkap ikan, ya. Tidak menangkap apa-apa sampai pagi. Ya, ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai. Terus tetapi mereka tidak tahu. Ya, ini setelah Yesus Kristus telah bangkit, ya. Setelah itu siapa yang duluan pergi ke murid? Yesus sendiri. Jadi maksudnya Tuhan mengasihi kepada kita lebih dahulu. Dia yang lebih dahulu daripada kita yang mengasihi kepada Tuhan. Amin, saudara di situ? Amin. Ketika hari mulai, ya maksudnya tebarkanlah jalamu di sebelah kanan pulau, mendapat 153 ikan besar. Sampai netnya mau pecah. Nah, ini saudara harus mengerti. Mereka sampai pagi, mereka mencari ikan tidak ketemu. Kok Yesus Kristus sebelah kanan suruh cari kubannya. Itu namanya mujizat terjadi. Saudara, tadinya ikannya kemana? Tadi juga nggak ada. Karena Petrus pintar untuk mencari ikan. Karena dia kerjanya berapa lama dia sebagai orang menangkap ikan. Kok masih belum menangkap satu pun juga. Tapi kata Yesus coba ke sebelah kanan. Tapi di situ 153 ikan menangkap. Bagaimana ini? Jadi ikan-ikan juga apa yang perkataan ikan juga dia ikut. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah pencipta. Dia adalah pencipta segala makhluk yang hidup. Dia yang mencipta. Oleh karena itu ikan pun juga pada ikut. Luar biasa. Sampai berapa ikan, saudara? Tadi? Ya, 153. Ya, luar biasa. Nah, coba saudara pelan-pelan coba lihat saya. Ya, Tuhan menyediakan arang. Saudara, arang ini untuk apa? Jadi coba lihat, arang dan di atasnya ikan dan roti. Petrus mengingat. Kapan ikan, saudara? Waktu dia 3 kali menyangkal, dia juga waktu itu di depan hambanya, dia pernah lihat arangnya, saudara. Jadi Tuhan membawa bukan hanya roti dan ikan, tetapi membawa arang supaya mengingat ketika waktu dia menyangkal. Ayo jangan kantuk, ya.
Ini penting sekali. Coba ketika 3 kali menyangkal di depan hamba perempuan. Jadi maksudnya bakar di atas arang, dia bukan hanya membawa roti dan ikan, tetapi mengingat telah melihat arang. Oh, Tuhan. Waktu itu baru dia mengingat, setelah mengingat dan mulai memulihkan. Ya. Coba aplikasi saudara. Bagaimana standar, maksudnya bagaimana standar melayani Tuhan? Saudara coba lihat, kira-kira masih ada waktu. Jadi telah melihat arang, Petrus mengaku, saya orang dosa. Ini nggak ada apa-apa. Saudara pernah dengar tulip? Pernah dengar tulip? Teologi? Total tulip itu adalah total diperbakti, dan unconditional election. Saudara belum pernah dengar? Pernah? Coba satu orang pernah. Jelas, coba 1, 2, 3, 4, 5 tulip. Pernah doang, tapi nggak ingat. Ingat atau enggak? Jadi dari situ, jadi konsep yang orang teologi Lipong itu adalah manusia tidak ada harapan. Seperti Petrus, dia bilang, saya tidak akan menyangka sampai mati pun juga. Tetap dia menyangka di depan yang hambanya dia. Tapi Yesus Kristus cara memulihkan kepada dia, itu caranya gimana? Dia mengingat Yesus Kristus arang, tetapi mengingat yang murid-muridnya mengingat waktu di dalam 3 tahun apa yang dia mendengar. Apa yang dia mendengar tentang Injil, mati dan bangkit. Dia waktu di 3 tahun dia mengingat. Jadi bagaimana bisa memulihkan setelah mendengar firman Tuhan? Hanya itu aja saudara. Ya. Jadi maksudnya harus mengaku, akulah yang paling berdosa, seperti Paulus. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan dia di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Amin saudara. Amin. Kalau saudara mengaku saya adalah paling berdosa, dari situ saudara akan pulihkan. Ya, dari situ. Jadi saudara harus mengaku saya orang-orang paling di bawah. Kalau tanpa kasih karunia saya nggak bisa bantu. Ya. Jadi saudara mencari suami atau mencari yang hamba Tuhan, misalnya saya akan mencari yang cewek cantik, percuma, hanya cantik, harus dia terasa, maksudnya saya orang paling berdosa. Dari situ Tuhan akan membangkit. Dari situ saudara baru bisa akan memberi sesuatu yang luar biasa. Ya. Kedua, harus mengasihi Tuhan. Yohanes, coba pertanyaan setelah Yesus datang ke Galilea, apa yang lakukan? Coba lihat, hati-hati. Simon, kenapa bilang dia memanggil nama dia Simon? Karena Simon itu adalah sebelum nama dia. Sebelum Petrus, nama dia itu Simon. Simon, anak Yohanes. Dia tanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Yesus Kristus menanyakan kepada Petrus, itu namanya cara bagaimana bisa memulihkan Petrus. Dia pertama, apa yang katakan? Simon,
Anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, saya percaya saudara juga mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Amin. Jadi saudara, kalau jawabnya saya mengasihi kepada Tuhan, tulis lebih daripada mereka ini. Jadi maksudnya keinginan saya atau keinginan daging, keangkuhan hidup itu semua buang. Daripada yang lain, saya lebih dulu top priority saya mengasihi kepada Tuhan. Itu maksudnya. Apakah bisa? Termasuk saya, termasuk pacarku, termasuk uang, termasuk segala, itu bisa buang ke sampah. Oleh karena itu saya benar-benar siap mengasihi kepada Tuhan. Itu yang Tuhan yang sedang tanya. Bukan hanya Petrus saja, sedang tanya saya dan saudara juga. Mau jawabnya gimana? Jawab Petrus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Saudara coba lihat kepada saya. Kalau namanya mengasihi, love itu adalah 4 macam. Ya, yang pertama eros. Saudara pernah dengar eros? Antara sini sama ini namanya cinta, itu adalah eros. Perempuan antara ini, itu namanya eros. Cinta atau itu namanya love, itu 4 macam. Yang pertama eros. Keduanya storge. Coba saudara ikut storge. Itu adalah bagaimana untuk antara papaknya mengasihi kepada saudara, itu adalah namanya storge. Ya, itu bahasa Yunani seperti itu, saudara. Ketiga filia, ya. Jadi maksudnya teman antara teman. Nah, itu namanya filia. Ya, terus Tuhan mengasihi kepada saudara, itu adalah agape. Ya, saudara, 4 macam itu. Jadi yang sedang tanya itu, Tuhan tanya kamu, engkau mengasihi aku, maksudnya kamu mengasihi adalah seperti agape. Seperti Tuhan mengasihi kepada saudara, itu namanya tanya, itu namanya agape. Terus Petrus jawabnya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dia jawabnya bukan mengasihi, bahasa Indonesia mengasihi, tetapi dia filia. Tuhan tanya agape, dia jawabnya suaranya nggak jelas. Ya, Tuhan sedang tanya agape. Agape itu adalah seperti Tuhan mengasihi kepada kita, itu adalah namanya agape. Tapi Petrus jawabnya ya, kedua kali tetap, maksudnya engkau mengasihi aku, Tuhan kedua kali tanya. Itu juga tetap agape. Ya, terus dia jawabnya filia juga. Nah, itu saudara harus mengerti. Kenapa Tuhan tanya agape, yang maksudnya Petrus jawabnya filia. Kedua kali. Ketiga kali Tuhan menanya kepada di Petrus, apakah engkau filia? Ke 1-2 kali itu agape, ketiga filia. Petrus jawabnya filia. Ya, bahasa Indonesia cuma mengasihi, tetapi artinya sebenarnya sedikit beda. Saudara, yang penting sekali, Tuhan sedang tanya kepada saudara, apakah mengasihi kepada saya, kepada Tuhan? Saudara tadi jawabnya, ya, saya aku. Maksudnya saya tetap mengasihi kepada Tuhan, seperti Petrus sampai mati juga. Nah, luar biasa. Jadi maksudnya saudara seperti Petrus, apa yang jawabnya? Saya banyak ada alasan mengasihi kepada dunia. Saya tidak mau mengasihi kepada dunia. Saya tidak mau suka yang pacarnya ini. Saya lebih suka kepada Tuhan. Itu yang lebih dulu. Itu namanya top priority.
Jadi Tuhan sedang memulihkan kepada dia supaya dia kembali. Setelah lihat Aram caranya gimana, dia nggak pernah marah. Kamu ya 3 kali menyangka, katanya nggak mau, mati pun juga nggak mau. Dia nggak pernah menegur. Engkau mengasihi, engkau mengasihi aku. Yes, you know that, but I love you. Saudara-saudara, tetap Tuhan mengasihi kepada saudara. Amin. Sampai mati juga mengasihi kepada saudara. Apa yang saudara harus lakukan? Saudara juga harus mengasihi kepada Tuhan. Amin. Kalau menurut Yohanes, maksudnya mengasihi itu adalah menuruti firman Tuhan. Jadi maksudnya mengasihi, mau kasih hadiahnya membawa kepada seseorang. Bukan, saudara, jangan salah paham. Mengasihi itu adalah menuruti perintah-perintahnya, saudara. Kalau saudara benar-benar tadi yang jelas, aku mengasihi kepada Tuhan, maksudnya jawabnya ini, Tuhan, saya akan menuruti perintah-perintahnya. Amin, saudara. Amin. Yang ketiga, yang pertama, saya paling berdosa. Kedua, saudara, yang orang-orang mencari atau pelayanan Tuhan harus kedua mengasihi kepada Tuhan. Ketiga, harus tahu rahasia Injil ini. Filipi pasal 4 ayat 11-13. Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan, saudara. Bagaimana bisa besok mau makan pun juga enggak ada? Bagaimana bisa mencukupkan? Ini rahasia, saudara. Besok saya perlu uang, kalau saya ini enggak bayar kos ini, majikannya suruh usir saya. Maksudnya usir. Berarti saya hari ini perlu uang. Tetapi saudara masih belajar, dia belajar mencukupkan. Bagaimana walaupun besok nggak ada uang, tetapi masih satisfied. Maksudnya saya masih sukacita, saudara. Apa bisa, saudara? Bisa. Yang bangsa laki-laki malu sekali. Besok sekali lagi saya tanya. Besok sesuatu akan menderita. Tapi hari ini saudara bisa sukacita? Bisa. Ya, ini suaranya enggak ada. Jadi hari ini sampai jam 9 kalau enggak jawabnya enggak jelas. Itu yang maksudnya mencukupkan diri. Itu namanya harus tahu rahasia Injil, saudara. Rahasia Injil yang enggak tahu, saudara enggak bisa jawab. Sampai besok pun juga enggak bisa jawab. Amin. Karena kenapa? Saya khawatir besok mau makan apa. Jadi maksudnya rahasia Injil itu adalah walaupun besok tidak ada makanan, tetapi hari ini pasti akan menyediakan untuk besok. Itu yang percaya dengan iman. Oleh karena itu saudara masih sukacita. Amin, saudara. Amin. Kedua, rahasia Injil maksudnya aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Dia benar-benar tahu rahasianya ini. Dalam pelayanan saudara, siapa yang mencari orang pacarku? Siapa yang menjadi saudara menjadi hamba Tuhan? Siapa yang menjadi saudara menjadi guru? 3 standar kalau nggak tahu, kemungkinan pelayanan saudara gagal. Masa depan apa yang terjadi kalau saudara tidak mengerti rahasia Injil? Apa yang bisa lakukan? Oleh karena 3 standar saudara, kalau benar-benar melayani kepada Tuhan, yang pertama harus aku adalah paling berdosa. Kedua, saudara harus mengasihi kepada Tuhan.
ketiga harus tahu tentang rahasia Injil. Ayo timnya maju di depan, timnya musik. Saudara coba baca. Bahasa Inggris juga baca. 1, 2, 3. Yeah, I can do all things through Christus who strengthens me. Ya, bahasa Indonesia, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia dan memberi kekuatan kepadaku. Amin, saudara. Saya tahu kenapa suaranya kencang sekali karena mau selesai. Ya, harap makin lama saudara menjadi dewasa, apa yang perkataan juga harus dewasa. Jangan asal-asal bunyi, saudara. Ya, khusus laki-laki, kalau nggak mengerti, diam daripada kesalahan ngomong. Ya, tolong, kalau saudara mendengar hampir 1 tahun, menjawabnya kayak orang belum pernah kenal Yesus Kristus. Itu hati-hati, saudara. Kalau masih anak kecil, kapan menjadi dewasa, kapan menjadi hamba Tuhan? Apa yang jawab juga nggak jelas. Hati-hati, ya. Coba kita mari nyanyi. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang mengenal kasih Bapa.